Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 10 tentang kisah teladan Luqman dengan subtema nasihat Luqman kepada anaknya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat 13 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, apa sih arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yaps, mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat 18 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surat Luqman ayat 18 di atas adalah: yang pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Baik anak-anakku yang shalih dan shalihah, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakep, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqmanul Hakim yang harus kita teladani. Baik anak-anakku yang shalih dan shalihah, yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Luqman ayat 17 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Luqman ayat 17. Baik anak-anakku yang shalih dan shalihah, Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan berikut ini: rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata santun, dan mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Selanjutnya, hindari perbuatan buruk atau munkar, misalnya syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor.
hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, pelajaran yang perlu dipetik, insya Allah aku bisa menceritakan tentang Luqman. Insya Allah aku dapat meladani nasihat Luqman kepada anaknya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.